Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh berkah, hari Jumat, kita kembali bisa memulai aktivitas kita dengan sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji, memohon, meminta, dan melanjutkan dengan majelis ta'lim. Semoga amal-amal ibadah ini menjadi tanda keridhaan Allah kepada kita. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita diizinkan Allah untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tentang adab safar. Ya, adab-adab seorang muslim saat melakukan perjalanan safar. Pada pertemuan yang lalu banyak adab-adab yang kami sampaikan, di antaranya sekedar mengingatkan berpamitan kepada orang tua sebelum safar. Meski kita juga sudah jadi orang tua, ya, jika orang tua masih sehat, masih ada, dan kita mau melakukan safar, hendaknya berpamitan, ya, agar safar kita dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, menunaikan tanggungan, di antaranya hutang yang sudah jatuh tempo. Jadi kalau mau safar dan memang punya hutang yang harus dibayar, dibayar. Ya, karena kita tidak tahu, bisa jadi safar kita itu tidak lain hanyalah menjemput ajal. Ya, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, kami punya tetangga jarang keluar, sekalinya keluar ke Itali, sampai Itali ninggal. Rupanya ke Itali itu cuma jemput ajal saja. Jauh-jauh beli tiket, rupanya hanya ingin menjemput ajal, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menyampaikan adab yang berikutnya. Ini as-safaru ma'a rifqatin salihah. Wa dzalika linnahyi 'anis safari wahidan. Hendaknya safar itu bersama teman, rombongan. Dilarang safar sendirian. Dilarang safar sendirian. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, naha 'anil wahdah an yabita ar-rajulu wahdahu aw yusafira wahdahu. Nabi melarang sendirian dalam dua hal. Sendirian yang pertama yang dilarang Rasulullah adalah tidur di rumah sendirian. Nah, itu dilarang. Jadi kalau keluarga misalnya lagi pergi galau, kita sendiri upayakan ngajak teman tidur di rumah, ngajak kenalan, dulur, minta ponakannya nemeni misalnya. Yang kedua, dilarang sendirian saat safar. Wa au yusafira wahdahu, dan Nabi melarang safar sendirian. Dan ini saya kira hikmahnya jelas sekali. Namanya safar, Pak ya. Tidak usah jauh-jauh dari sini ke Prabu Muli misalnya. Di tengah jalan ban bocor, susah kalau sendirian. Atau di tengah jalan mau sholat, mampir ke masjid, dan kita tidak tahu lingkungan situ apakah lingkungan yang aman atau tidak, sehingga kalau sholat bawa kendaraan motor misalnya, nggak tenang, was-was, motor diambil uang atau tidak. Tapi kalau bawa teman, yang satu jaga motor, yang satu sholat. Ketika nanti selesai, yang satu sholat, yang satu jaga motor. Atau di tengah jalan mendadak dadanya nyesek, capek, innaudzubillah, misalkan sesak nafas, kalau ada teman bisa dibantu. Atau ngantuk di tengah jalan bisa gantian, macam
namanya safar, ya kata Rasulullah, qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Itu yang menyatakan Nabi. Karena yang safar itu seenak-enaknya tidur di luar lebih enak tidur di rumah sendiri. Seenak-enaknya makan di luar lebih enak makan di rumah sendiri. Dan lain sebagainya. Sehingga banyak rintangan, kendala yang mungkin terjadi di tengah safar kita, dan itu bisa ditutupi dengan adanya teman. Dan berapa Ustaz? Kalau nggak boleh sendirian itu berapa jumlahnya? Alla taqilla an thalathah. Usahakan tidak kurang dari 3 orang. Itu sunnahnya. Tapi tidak mesti Pak ya. Kalau memang dalam kondisi tertentu darurat, ya apa boleh buat, sendiri juga tidak masalah. Yang berikutnya, ittikhadhu amirin 'ala rifqah. Hendaknya dalam rombongan safar itu ada pimpinan, ada ketua rombongan. Dan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika ada 3 orang safar, hendaknya salah satunya jadi pemimpin, jadi ketua rombongan. Saya kira ini juga hikmahnya luar biasa. Karena kalau tidak ada ketua dalam rombongan, kocar-kacir safar kita itu Pak. Mampir misalnya si kok wong dalam rombongan itu, aku pengennya di KM sekian bela istirahatnya, ada rumah makanan langganan aku. Wih, indah, enak yang sebelah sana baik, banyunya putih, tidak merah, macam-macam Pak. Akhirnya di mobil itu ya ribut, baru hal-hal kecil, belum nanti udah kita jamaah takdim aja, enggak usah lah, enaknya jamaah takhir aja. Tapi kan kalau ada ketua, enak. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk efisiensi perjalanan kita, nanti kita akan berhenti di KM sekian. Yang mau istirahat, istirahat. Yang mau mandi, mandi. Yang mau makan, makan. Kita punya spare waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Lebih dari itu, mohon tidak melewatinya. Bisa kami tinggal misalnya. Nah, kalau nggak begitu, susah Pak. Ya. Dan usahakan ketua rombongan itu yang penyayang, yang tidak pemarah. Karena kadang-kadang di rombongan itu ada yang sepuh, yang lainnya ngumpul di masjid, dia masih, atau mohon maaf beser dikit-dikit, uang nak berangkat, aduh aku mules lagi, ditunggu lagi. Kalau tidak penyayang, kasihan yang ya, kalau kami bawa jamaah umrah itu macam-macam Pak, ada yang mohon maaf kakinya nggak ada satu, lambat ya. Nah, itu kalau nggak ada ketua rombongan yang penyayang, bisa ditinggal jamaah ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, as-safaru yaumal khamis. Sunnahnya safar itu hari Kamis Pak. Kalau memang kita kebetulan tidak ada deadline waktu yang menentukan hari tertentu, bisa hari Senin boleh, Selasa boleh, Kamis boleh, maka pilihlah hari Kamis. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, atau riwayat dari Imam Bukhari, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Sedikit sekali Nabi itu kalau safar di luar hari Kamis. Kalau safar selalu hari Kamis. Wahia sunnatun mubarakah, dan ini adalah sunnah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masih memungkinkan, upayakan. Sunnah yang berikutnya saat safar, at-tabkir bis safar. Upayakan safar itu pagi-pagi. Berangkatnya habis salat subuh, zikir, balik ke rumah, sarapan pagi, berangkat. Kenapa Ustadz? Minimal ada 2 hal. Yang pertama, karena ada doa Nabi Muhammad SAW, doa yang dikabulkan Allah sampai hari kiamat. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, mohon engkau berkahi untuk umatku di pagi hari. Pagi semacam ini Pak, uang yang belum bangun rugi sekali Pak. Ini Allah lagi menebarkan keberkahan di alam semesta. Siapa yang bangun beraktivitas di pagi ini, insya Allah kecipratan berkahnya. Kalau bahasa wong tua kita dulu, habis subuh jangan tidur, kakek rezekinya dimakan ayam. Itu salah satu maknanya ini. Tujuannya jangan sampai naudzubillah. Kalau bapak punya anak bujang, anak gadis, upayakan jangan tidur ba'da subuh. Karena pagi hari ini Allah sedang menebarkan barokah. Dan itu doa Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari. Makanya dulu Nabi Pak, kalau perang itu mempersiapkan pasukannya malam.
Malam semua disiapkan, peralatan macam-macam sudah dianggap siap. Beliau tidak langsung berangkat, istirahat. Menjelang subuh, sholat subuh, selesai sholat subuh baru berangkat. Dan para ulama menjelaskan kenapa Nabi setiap kali memberangkatkan pasukan ba'da subuh, demi mendapatkan berkah dari doa beliau sendiri yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, upayakan jangan sampai punya kebiasaan tidur ba'da subuh. Minimal kalau ngantuk-ngantuk jangan sampai waktu duha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sedang memberkati ya hamba-hambanya di pagi hari. Kemudian ada doa dan zikir-zikir yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik zikir saat keluar dari rumah, ada juga zikir saat baru masuk kendaraan, ada zikir saat di dalam kendaraan, ada doa saat turun dari kendaraan. Memang dikira kadang-kadang adalah beberapa jamaah, wah aku itu susah nih, tidak bisa hafal doa-doa itu. Sebetulnya bukan tidak bisa, kita belum serius baik. Kalau nak serius nian dipantengi doa itu, pacak sehari satu doa. Ya. Apa doanya Ustaz? Doa keluar rumah. Ini sebetulnya tidak hanya untuk safar, untuk kegiatan apapun. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini luar biasa sebetulnya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat sekali orang muslim itu, Pak. Metu dari rumahnya, tidak pernah merasa hebat. Seorang pengusaha ketika dia mau berusaha punya keahlian A, B, C, D. Tapi saat dia metu dari rumahnya, dia berkata kepada Allah, Bismillah ya Allah, aku minta tolong. Kupasrahkan tawakkaltu 'ala Allah, kutawakkalkan semua kaki urusanku. Tidak ada kekuatan yang kumiliki. Seorang ilmuwan keluar dari rumahnya juga tidak merasa berilmu. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, Pak. Metu dari rumah, yang dia ucapkan berpasrah kepada Allah dan ngaku tidak kata apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa saat di kendaraan. Ya, begitu Bapak masuk kendaraan, baik motor, mobil, pesawat, bacalah bismillah. Ya. Kemudian setelah itu masuk dan duduk. Ketika sudah duduk, dapat kursi masing-masing, baik itu motor, mobil pribadi dan lainnya, ucapkan alhamdulillah. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, insyaallah ini kalau di pesawat-pesawat negara muslim, insyaallah ada yang bimbing baca doa tadi, subhanalladzi, maha suci Allah yang sakhkhara lana, menundukkan kendaraan ini untuk kami, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebelumnya kami tidak bisa menundukkannya, wa inna, dan sesungguhnya kami, ila rabbina, kepada Allah, munqalibun, kembali. Ini juga punya makna yang luar biasa, Pak. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Kalau dulu kan kendaraan itu kuda, Pak. Apa makna Allah menundukkan kuda? Iya, karena subhanallah, Allah menundukkan kuda agar bisa dipakai untuk manusia. Bayangkan, Pak, kalau kuda itu sifatnya kayak macan atau kayak singa. Siapa yang membuat karakter kuda itu nurut? Begitu kita nak naik dari punggungnya, dia mantep, seperti mempersilahkan. Kadang-kadang kalau tidak bisa, dia mau sampai nunduk, disuruh turun. Siapa yang menundukkan dia? Kemudian setelah kita naik, tarik talinya, dia lari kencang, kita pacu makin kencang. Begitu kita tarik kencang, dia berhenti. Kita tarik yang sebelah kanan, dia nganan. Ditarik sebelah kiri, dia ngiri. Senurut itu hewan itu, Pak. Kenapa tidak seperti singa, ngamuk misalnya begitu kan? Itu yang disebut dengan taskhir, yakni subhanalladzi sakhkhar,
Subhanallah, maha suci Allah yang telah menundukkan hewan ini untuk bisa dipakai. Ya, begitu juga dengan kendaraan-kendaraan lain. Kemudian doa saat safar. Nah, ini doa yang cukup panjang. Izin saya bacakan. Dan saya langsung terjemahkan. Allahumma, ini saat sudah di jalan Pak ya, sudah mau jalan, setelah baca doa tadi, bacalah Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepadamu, fi safarina hadha, dalam safar kami ini, albirra wat taqwa wal minal amali ma tarda. Kami minta ya Allah kebaikan, ketakwaan dan amal-amal yang Engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadha, ya Allah ringankanlah dalam safar kami ini, watwi anna bu'dah, dan rasa jadikanlah jarak yang jauh ini terasa dekat. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah Engkaulah teman kami dalam safar, wal khalifah fil ahl, dan Engkaulah pengganti kami dalam keluarga kami yang kami tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari susahnya perjalanan, wa ka'abatil manzar, dan jeleknya penglihatan, ya yakni berubahnya suasana batin menjadi sedih lesu, wasu'il munqalabi fil bali wal ahl, dan kami berlindung ya Allah dari keburukan dari harta dan keluarga saat kami kembali. Itu kurang lebih terjemahnya. Saya akan sedikit jelaskan maknanya, maksudnya. Perhatikan Bapak-bapak. Di awal doa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mohon agar bisa beramal soleh saat safar, bisa bertakwa saat safar. Kenapa demikian Pak? Saya renungi betul doa ini. Karena rupanya safar itu Pak, satu adalah waktu yang sangat spesial. Sayang kalau tidak diisi dengan amal-amal soleh. Namun yang kedua ini Pak yang perlu digarisbawahi. Safar itu waktu yang melalaikan. Waktu yang melalaikan. Saya bawa rombongan 40 orang safar umroh misalnya. Begitu kita duduk di kursi kita masing-masing, ada jamaah begitunya dia duduk, kemudian dia ikat tali pinggangnya, langsung buka monitor yang ada di depannya, monitor televisi. Nah, sepanjang jalan nonton TV. India pula filmnya. Ada film barat, ditontonnya sepanjang jalan. Di sisi yang lain, bayangkan 9 jam safar dari Jakarta ke Jeddah. Suasana hening, lampu mati, banyak jamaah tidur. Aku dengar ada ibu-ibu lah tua, nenek-nenek sedang mengangkat tangannya, merintih. Terdengar suara dia itu nyebutkan nama wong banyak nih yang disebutnya. Ada yang disebutnya Abdul Aziz, ada yang disebutnya Herman, ada yang aku husnuzon, aku dengar dekat dari kami. Oh, dia ini mungkin doakan cucung-cucungnya. Di ujung sana ada ibu-ibu tasbihnya tidak berhenti sambil merebah begini, tapi tasbihnya terus. Di satu sisi ada suami istri, aku jingok lampunya masih hidup, tertembak di posisi dia duduk, rupanya lagi baca Quran. Ku tanya, Masya Allah rajin nian Pak. Iya Ustaz, aku nih safar ini umroh 13 hari ini, aku pengen punya target hatam Quran dalam umrohku. Pilihan Pak, nak nonton TV laju, nak zikir boleh, nak doa boleh, tapi banyak orang lalai Pak. Sepanjang jalan 9 jam itu nyempetkan doa sekali saja tidak sempat. Alangkah ruginya uang itu. Padahal waktu yang mustajab. Dari sini saya dapat hikmah kenapa Nabi minta dimudahkan beramal. Karena memang bawaan safar itu lesu, capek. Ada yang tidur sepanjang jalan. Begitu nyampe tebar selimut, sudah bangun. Kalau pramugarinya Noel Pak makan baru bangun. Sayang. Makanya Nabi Muhammad SAW minta, ya Allah mudahkan aku dalam safar ini, wa minal amali ma tarda, agar aku bisa beramal dengan amalan yang Engkau ridhai. Itu kurang lebih makna doa. Ya panjang tadi maknanya. Di antaranya yang di akhir minta agar ringan safarnya, dan saat kembali, ya, saat kembali semoga tidak ada keburukan yang terjadi pada harta kita ataupun keluarga kita. Nah, itu doa. Bayangkan capek-capek dari safar 30 hari, sampai rumah baru nyampe, istrinya ngenjuk tahu Pak, motor kita hilang. La haula wala. Baru safar cari duit, hasil nggak seberapa, nyampenya di rumah dapat kabar motor hilang.
Nah, itu yang dimaksud Nabi, wa a'udzu bika min su'il munqalabi fil mali wal ahli. Allah, aku safar, semoga saat kembali nanti ndak katik keburukan dalam hartaku, ndak katik keburukan dalam keluargaku. Jangan balik ada yang meninggal, ada yang balik masuk rumah sakit. Ya, itu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada zikir yang dibiasakan dibaca oleh para sahabat, ya, dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, saat kita berkendaraan dan lagi tanjakan jalannya, itu ada zikirnya. Saat lagi turunan juga ada zikirnya. Zikirnya apa Ustaz? Disebutkan kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami ini kalau naik kendaraan jalannya tanjakan naik, atau kalau pesawat lagi take off naik, yang zikir yang kami baca adalah takbir. Jadi Bapak kalau lagi lewat Ampera itu naik nanjak itu yang dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza nazalna, dan jika jalannya temurun, turunan, atau kalau pesawat landing, sabbahna, kami selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh zikir-zikir yang lain boleh, tapi kalau nak nyontoh Nabi, takbir saat tanjakan, tasbih saat turunan. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Disebutkan dari riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, ini mungkin kita lupa atau mungkin tidak tahu selama ini sama itu padahal aku nih tiap hari saat gawe di Jakabaring naik turun Ampera ndak kate zikir apa-apa, lalai. Bayangkan itu Pak, sehari seumur hidup 40 tahun lewat Ampera, sunnah ini nggak pernah kebaca. Sayang sekali, ya. Dan ini sunnah mubarakah, sunnah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya, at-ta'awun bainal musafirin, saling tolong menolong di antara para orang yang safar. Iyalah, ini adabnya kita wong muslim, apalagi kan adabnya wong muslim. Lagi di pesawat, ada wong tua nak nurunkan barangnya dari kabin, terjengok kesulitan. Jangan ragu sebagai orang muslim menawarkan bantuan. Pak Haji, biar pacak kami yang nurunkannya dari kabin itu. Tolong menolong. Apalagi rombongan, satu rombongan, itu harus tolong menolong, nggak boleh egois, ya. Wah, susahnya itu Pak kalau sudah ada yang egois kok baik itu ngerepotkan nian dalam safar itu, ya. Harus tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan sebagai wong muslim. Kemudian sunnahnya Bapak Ibu, sunnahnya beristirahat di tengah jalan, di tengah perjalanan. Usahakan kalau safarnya jauh beristirahat. Oh ya iyalah Ustadz, alhamdulillah Ustadz, kami itu kalau ke Lampung pasti mampir ke rest area. Oke. Kalau memang sudah menjadi kebiasaan mampir beristirahat, yang ingin kami sampaikan adalah istirahatnya itu karena ingin mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena bawaan capek tubuh saja. Kalau itu manusia wong kafir juga melakukannya. Yang membedakannya apa Pak? Kita beristirahat karena ada saran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza safartum fil khasbi fa'atu laha minal ard." Kata beliau, kalau kamu beristirahat, bayangkan ini Pak, di tempat yang subur banyak rumputnya, istirahatlah. Kenapa? Biar hewanmu itu makan dulu. Ini kalau dulu kendaraannya onta, kendaraannya kuda. Kalau kita ini, bayangkan Pak, sayangnya Nabi itu kalau beristirahat, kendaraan itu suruh istirahatlah. Walaupun mobil kita dianggap benda mati Pak, sudah mulai panas, beristirahat, jangan dipaksa. Ada saat, bahkan luar biasa Pak, Nabi ini kan kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul-betul jiwanya menyayangi alam semesta ini Pak, bukan hanya manusia. Suatu hari Pak, Nabi sedang lewat, melihat sahabat itu lagi ngobrol-ngobrol, istilah berbincang-bincang di atas ontanya. Jadi yang sikok di atas onta, sikok di atas onta, di atas onta, lagi kumpul-kumpul ngobrol. Kata Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Turunlah kalian kalau ngobrol. Jangan kau jadikan punggung-punggung onta kalian sebagai tempat duduk untuk ngobrol-ngobrol. Kasihan maksudnya itu Pak. Kalau nak ngobrol, turun, ngobrol.
Jangan dijadikan punggung hewan itu sebagai bangku-bangku, kursi-kursi. Sebegitunya Rasulullah SAW. Kasihan, istirahat. Termasuk saat kita safar. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saat istirahat, ini sunnahnya Pak. At-tajammu' 'inda an-nuzuli rir-rahah. Kalau beristirahat di suatu tempat dan kita rombongan, sunnahnya jangan berpencar-pencar. Sunnahnya jangan berpencar-pencar. Mengapa demikian Ustadz? Rupanya Pak, rupanya dulu wong Arab itu kalau safar itu kan sukanya bareng-bareng mereka. Kalau beristirahat, kaget mulai sikok turun ke lembah, sikok naik ke gunung, sikok berpencar-pencar. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna tafarruqakum fi hadhihi asy-sya'ab wal awdiyah innama dzalikum minasyaitan." Sesungguhnya beristirahatnya kalian dengan cara terpisah-pisah, ada yang di lembah-lembah, ada yang di padang-padang rumput, ini perbuatan setan. Sunnahnya untuk tidak berjauhan, ya. Dan kita yang sering melakukan perjalanan tahu betul ini Pak, hikmah sunnah Nabi ini. Yang camping ke gunung atau ke hutan, ada di antara mereka itu sensasi nak nyari spot-spot tertentu sendirian, misah dari rombongan, hilang Pak, hilang, dibawa jin. Dan itu yang disebutkan di sini dalam kitab ini. Karena itu bisa melindungi kita dari gangguan min insanin wa syaitanin wa hayawanin mu'dhin wa ghairi dzalik, demi melindungi dari gangguan manusia, setan dan hewan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya serigala itu hanya bisa memakan kambing yang keluar dari rombongan. Kalau dia berangkat bareng 100 tidak pisah-pisah, tidak baca serigala makan Pak. Makanya kalau kita tengok video-video itu, cara serigala menangkap kambing itu enggak muteri kambing itu biar ada yang keluar. Begitu ada yang keluar, itulah yang dimakan. Kata Nabi Muhammad SAW, setan pun demikian Pak. Jadi serigala itu maksudnya setan. Setan pun akan mudah mengganggu orang kalau dia terpisah dari rombongannya. Apalagi kalau cak kita ini safar yang jauh. Ya, saya pengalaman banyaknya di bimbing umroh. Kalau sudah transit di Dubai misalnya, itu yang pertama kali kami sampaikan ke jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak mengganggu kebebasan bapak. Mohon tidak jauh-jauh. Kita ada di gate 45. Mohon tidak pergi kemana-mana. Tapi ada aja satu itu Pak, sukanya belanja. Disuruh yang lainnya manut, istirahat, paling metu ke musola, sholat, kamar mandi. Metu dia jalan kelilingin bandara. Begitu dipanggil, kita yang susah nyarinya. Mana bapak ini? Iya Ustaz, tadi sama anaknya Ucapnya jalan. Lah, di negara orang itu paling sulit itu Pak. Biasanya mohon maaf gak semua. Paling enak itu bawa jamaah yang nggak pernah umroh, nurut nian. Tapi kalau sudah sering umroh, sudah tidak galak diatur-atur itu Pak. Merasa pengalaman tadi. Dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai merepotkan rombongan, ego tadi. Kalaupun mau pergi atau mau istilahnya agak menjauh, berpamitan, lapor dengan ketua rombongan agar tidak menyusahkan. Kemudian sunnahnya saat safar, ya tidak, ya saat perjalanan kalau mau beristirahat tidak berhenti di tengah jalan. Yalah, insyaallah ini insyaallah kita amalkan. Kata Rasulullah, wa idza arrastum fajtanibut tariq. Jika kamu mau mampir, berhentikanlah kendaraan itu di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Kemudian yang berikutnya, upayakan safar itu banyaknya di malam hari. Loh, tadi katanya pagi Ustaz, pagi itu berangkatnya Pak. Tapi kalau bisa di style, bisa diatur, perjalanan ini lama, upayakan banyaknya di malamnya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, alaikum biddaljah fa innal arda tutwa bil lail. Sebaiknya kalian itu safarnya malam-malam, dibanyakkan. Kenapa? Karena sesungguhnya bumi itu dilipat di malam hari. Nah, maksudnya dilipat di sini, ya kalau sudah malam itu kan perjalanan jalan sepi biasanya Pak, pacak cepat. Kalau siang kan banyak, jadi agak lama. Jadi dilipat tuh maksudnya terasa lebih cepat nyampenya. Ya. Tapi ini dengan catatan disebutkan juga di sini,
selama tidak membahayakan. Kalau lewat hutan lindung jangan malam-malam. Kami itu kalau ke Lebong, ke Bengkulu dari Lampung itu sukanya sekarang lewat Krui, Pak. Krui tembusnya ke Kabupaten Kaur, Manak, Bintuhan. Nah, itu lewat hutan lindung, monyet, kadang macan masih ada, Pak. Jangan lewat situ malam. Banyak rampok juga, ya. Usahakan bahkan kalau malam seringkali kita nginep dulu nunggu subuh baru, ya. Nah, ini pastinya sunnah Nabi yang dimaksud di sini. Kalau jalannya adalah jalan yang aman, lampunya terang, jangan lampu cak kita ini KM 15 sampai ke Pangkalan Balai itu, ya ilaha illallah, kate lampu sama sekali. Katanya negeri ini sedang melimpah listriknya, maka nak dibuat mobil listrik tuh. Tapi mau jalanan gelap. Minggu kemarin apa kami ke pesantren Sabilul Hasanah. Wah, itu bahaya sekali kalau tidak kate lampu, mobilnya tidak terang lampunya, bahaya, gelap nih. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini syuruknya jam berapa ini? Jam berapa Pak Haji? Bisa sholat gitu jam berapa? Biasanya ada jam tuh. 6.20. Ya, aku tambahkan sampai selesai bayar hari ini biar cepat. Sunnahnya memanfaatkan waktu untuk banyak berzikir, berdoa, ya insyaallah, karena memang musafir itu doanya tidak tertolak. Kata Nabi, "Thalathu da'awatin la turad, la syakka fihinna." 3 doa yang tidak akan tertolak dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Doanya siapa Ustaz? Da'watul walid liwaladih. Doanya orang tua kepada anak. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Ya. Banyaklah doa-doa Pak. Jujur saja Pak, saya lihat banyak musafir yang lalai. Saya kalau safar selalu mengingatkan keluarga, apalagi safar hari Jumat. Ya. Sore-sore. Pokoknya jangan malu di mobil, di rombongan untuk ingatkan, ngomong kepada anaknya, kepada istrinya, Bu, jangan lupa banyak doa. Kita di safar nih, mustajab doa kita. Ada uang berjam-jam di safar, terbesit nak doa baida, Pak. Rugi sekali. Itu doa waktu yang sangat-sangat mustajab. Kemudian sunnahnya safar kalau pulang bawa hadiah. Ihdaru hadaya lil ahl, membawa hadiah untuk keluarga. Ini sunnahnya para salaf ini, Pak. Ya. Oleh-oleh ya bahasa kitanya itu, oleh-oleh itu sunnah Nabi. Kenapa Ustaz? Karena uang yang ditinggal ke ini Pak, itu sangat gembira, sangat bahagia kalau dia dapat hadiah dari orang tuanya atau saudara-saudaranya yang dari safar. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Inna min ahabbil a'mal ilallah idkhal as-sururi ala qalbi akhihi atau kama qala. Di antara amalan yang paling dicintai Allah, di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah nyeneng ke uang, nyeneng ke, masukkan rasa bahagia ke orang. Itu amalan yang luar biasa Pak. Ya, kalau kita baru dari safar ngenjuk hadiah, senengnya itu yang dikenjuk bahagia. Nah itu merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, menyenangkan orang. Yang berikutnya ikhbar ahli biruju'i, memberitahu keluarga kalau mau pulang. Ya. Memberitahu keluarga. Kenapa Ustaz? Wah, ini hikmahnya banyak sekali. Kalau kita ngenjuk tahu keluarga, kita ini kan dari safar Pak ya, begitu sampai rumah pengennya kopi lado, nak makan sudah siap. Mohon maaf, spray di kasurnya diganti. Jangan dah balik safar capek di luar, kepanasan, capek letih, balik di rumah, nak istirahat, spraynya bawa ompol. Wah. Itu hikmah memberitahu keluarga. Unjuk tahu kalau kita nak datang, Ibu, Ma, misalnya ngomong sama istrinya, Papa landing di Palembang kakek jam 5 sore. Siap. Ya pasti istri sudah nyiapkan rumah rapi, wangi, spray. Itu hikmahnya, Pak. Dan Nabi Muhammad, lalu bagaimana cara Nabi ngasih taunya dulu, Pak? Kalau di kita kan hari ini sudah pakai HP, enak di WA baik. Nah dulu Pak mana cara ngenjuk tahu Nabi? Ini unik Pak ya. Jika kalau kita baca sirah Nabawiyah, Nabi itu kalau pulang dari safar sama sahabat, begitu sampai di salah satu kampung di perbatasan kota Madinah itu nggak langsung pulang, nggak langsung masuk ke Madinah.
Tapi beliau akan beristirahat di tempat itu, minap semalam. Minap, bahkan buat tenda beristirahat, kemudian bakar kayu bakar, Pak. Nunjuk kayu bakar. Sehingga bakaran asap itu terjenguk oleh istri-istri sahabat dari Madinah. Ayo Rasulullah lah mulai balik, sahabat lah mulai balik. Itu cara nunjuk tahunya. Sampai Nabi kalau berpesan, yuk kita istirahat di sini, kita buat api unggun agar istri-istri kita mempersiapkan menyambut kita. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW, nunjuk tahu itu. Tujuannya kata Rasulullah biar ganti bantalnya, diganti makanannya, disiap ke. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW, memberitahu keluarga. Alangkah capeknya wong safar pakai kendaraan berjam-jam dari pagar alam sana sampai di rumah lapar. Bu, ada makan apa? Aduh lupa belanja Pak, belum makan Pak, aduh belum masak. Wah lah capek, kesel ya. Nah, itu sunnahnya. Walaupun hari ini Pak ya, hari ini lagi mulai tren ini Pak, TKW TKI itu balik dari negara tempat dia begawe 5 tahun 6 tahun ndak ngenjuk tahu keluarganya, pulang nyamar jadi Gojek, jadi tukang paket. Alasannya apa? Surprise. Sampai banyak kami juga beberapa video itu, Bu, Assalamualaikum, ini ada paket. Oh, saya tidak pernah ngirim paket. Aduh, dibuat ribut dulu kan. Tahu-tahu dia buka helmnya, no, anaknya 7 tahun tidak balik. Ya, tidak ngenjuk tahu lagi. Ya, tidak tahu itu hukumnya mak mana kira-kira itu Pak. Ya mungkin membahagiakan orang tua tadi Pak ya. Yang berikutnya, ya, ini salah satu sunnatun mahjurah, sunnah yang ditinggalkan banyak orang Muslim. Termasuk saya kadang-kadang sulit mengamalkan ini Pak. Apa itu? Mampir ke masjid sebelum nyampe rumah untuk sholat 2 rakaat sholat safar. Jadi sunnahnya sebetulnya Pak, kalau kita safar misalnya saya dari Lampung, nah begitu mendekati rumah ada masjid, anggaplah 100 meter 200 meter sebelum nyampe rumah, sunnahnya itu tidak langsung ke rumah, singgah dulu di situ melakukan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah safar. Berarti sholat sunnah safar itu Bapak Ibu bukan sekedar saat nak berangkat baik. Kan biasanya kalau kita nak berangkat sholat sunnah safar, rupanya ada sholat sunnah safar saat tiba dari safar. Disebutkan dalam riwayat, kana an-nabiyyu idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atain. Nabi itu setiap kali pulang dari safar tidak langsung ke rumah, tapi memulainya dari masjid, dan beliau melakukan sholat 2 rakaat. Kata beliau dalam kitab ini sunnah yang sangat agung, sangat diberkahi oleh Allah. Namun sayang, ini termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman ini. Ya, qalla man yaf'aluha minal muslimina fi zamanina. Ya, memang susah sih Pak ya. Badan tuh lah capek, pengennya langsung balik ke rumah sudah. Tapi kalau Bapak masih bisa menyempatkan, berkah. Kenapa Ustadz? Agar yang pertama kali kita lakukan di tempat kita tinggal, di kampung halaman kita, adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan hari-hari kita di situ menjadi berkah. Dan yang terakhir jemaah sekalian, uang yang baru safar terutama jauh, sunnahnya buat jamuan. Sunnahnya buat Bapak baru pulang dari haji misalnya, itu baiknya buat jamuan, ngundang tanggo dulur-dulur ke rumah makan. Kalau di Palembang nih hebatnya, tidak tahu kalau di daerah sini, kalau di Tangga Buntung itu masih Pak. Kalau ada jamaah haji datang, rebutan kita ngundang dia, kita yang jamu dia ke rumah. Bahkan kalau mungkin sudah ada pergeseran, dikumpulkan 3 orang, dikumpulkan siapa yang haji dari Karanganyar ini, Siko 2, 3, 4, 5, kita buatkan acara di rumah, apa di masjid, apa di, kita yang nyambut jamu mereka itu. Wah, luar biasa. Berkah ngundang jamaah haji yang baru pulang itu. Kenapa Ustadz? Doanya masih mustajab. Bagaimana mustajab? Karena Nabi yang berkata, man hajja lillahi walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Orang yang berangkat haji ikhlas karena Allah, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di sana, balik bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih. Kalau Bapak masih ada tetangga balik haji, buatlah jamuan sederhana, undang dia, kita mintakan doanya. Itu mustajab sekali. Itu saja jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah pahala safar kita. Yang suka biasa safar, banyak ibadah adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya 45 Pak, kami ini nyebutkan paling cuma 20. Kami singkat baik, karena caknya lah ngantuk-ngantuk tadi. Sudah kaget sisanya
di kesempatan yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Safar kan ada dua macam, Pak Haji. Yang pertama safarul qasar, yakni safar yang memang safarul qasir, safar yang tidak sampai mewajibkan membolehkan kita jamak, tapi itu termasuk safar. Jadi kita ke Indralayo itu termasuk safar. Adab-adab yang kita sampaikan tadi ya dianjurkan. Tetapi semakin jauh safarnya, semakin lama safarnya, semakin kuat anjuran adab-adab tadi. Ya kalau dari sini ke Indralayo balik tidak usah buat jamuan, bangkrut gitu. Iya, kalau cuma safar ke Sekayu balik tidak usah. Ini buat safar yang jauh. Jadi semakin, tapi tidak salah dia nak buat jamuan ya silakan saja. Tetapi semakin jauh, semakin lama safar itu, semakin kuat adab-adab safar yang kami anjurkan tadi. Ya, safar itu ada dua, safar tawil wa safar qasir. Safar yang jauh dan safar yang pendek. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada, boleh. Oh, jamak takdim apa jamak takhir? Bebas, itu boleh pilihan, tapi diperkirakan saja kira-kira lebih mudah yang mana. Kalau kiranya lebih mudah jamak takdim, dahulukan jamak takdim. Jamak takdim ataupun jamak takhir, dua-duanya bagus, dua-duanya. Cuma, nah ini yang sering dilupakan Pak, penting sekali kami sampaikan. Jamak, kalau kita memilih jamak takhir, misalnya berangkat jam 11 siang, di tengah jalan azan, tanggung baru sejam jalan lah mampir, misalnya bapak ibu ngajak dulur semobil itu kita jamak takhir belah. Nah, orang yang meniatkan jamak takhir wajib meniatkan itu sejak di waktu zuhur. Tidak boleh dia santai-santai begitu azan asar, ya udah nanti kita jamak baik. Perhatikan Pak, kalau ada orang perjalanan tidak sempat meniatkan jamak takhir di waktu zuhur tadi, tidak sempat meniatkannya dalam hati, maka zuhurnya bukan dijamak nantinya, diqadha. Dan na'udzubillah, kalau meninggal sebelum sholat, dianggap meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Tapi kalau kita sudah pasang niat, ya Allah aku nak jamak takhir, nggak sampai waktunya meninggal, insya Allah niat itulah yang dipakai kita untuk ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, makanya saya kalau di mobil itu saya termasuk agak cerewet menyampaikan, apalagi kalau mobil besar. Bapak Ibu, Bapak-bapak, kita nak jamak takhir, tolong pasang niat. Niatkan kalau kita nak sholatnya jamak takhir. Nah, masing-masing dalam hatinya niatkan saja, ya Allah aku akan jamak takhir zuhur asar. Nah, itu jangan sampai. Dan perlu diingat juga, yang bisa dijamak itu yang terjadi sholatnya di tengah perjalanan. Kalau Bapak berangkat jam setengah satu sudah azan belum Pak? Nah, dan Bapak masih di rumah, itu nggak bisa jamak takhir antara zuhur sama asar. Kenapa? Karena datangnya kewajiban sholat zuhur di saat Bapak belum safar, Bapak masih mukim. Maka saat itu sholatnya ya sholat zuhur, kaget di safar sholat asar. Tapi kalau berangkatnya sebelum zuhur, di tengah perjalanan datang azan, datang kewajiban sholat, disinilah Bapak boleh menjamak. Kira-kira jelas Pak ya? Termasuk sebetulnya di bab safar ini, bab inilah yang paling banyak ditanyakan dan dilalaikan. Kalau saya nih misalnya penduduk Palembang sekarang, balik dari Lampung misalnya, berangkat jam 11 biasanya, di tengah jalan azan zuhur, kaget jamak takhir baiklah. Jamak takhir jangan sampai rumah. Kadang-kadang sampai Palembang nian, Bapak baru sholat. Ya kalau sudah sholat di sini nggak boleh kosor lagi, nggak boleh jamak lagi. Lah sudah mukim lagi di rumahnya. Makanya kalau Bapak niat takhir, mampir dulu di rest area terakhir. Sholatlah di sana, karena kita masih dianggap musa. Tapi kalau sudah masuk kampungnya, sudah masuk, apalagi masuk rumahnya, ya sudah. Meski Bapak sudah niatkan jamak takhir di sana, nggak bisa lagi nak ngejamak. Kira-kira jelas Pak ya? Kemudian, nah ini masalah safar, ini masalah sholat. Ustadz, saya sudah jamak takdim, sampai di rumah masih ada waktunya untuk sholat asar. Bahkan jamak takdim jam 1 misalnya, zuhur dan asar. Nyampe di sini belum azan asar, misalnya. Baru 5 menit berikutnya azan asar. Apakah sah sholat yang jamak takdim tadi? Apa saya sholat asar lagi? Enggak perlu sholat asar lagi, sudah gugur. Karena Bapak Ibu sudah melakukan sholat asar di jamak.
Jadi jangan ragu gara-gara, waduh, aku udah jamaah asar, padahal sampai sini masih baca azan asar misalnya. Tidak perlu ragu. Kita sudah jamaah, selesailah urusan kita. Kira-kira jelas gak ya? Ya, itu kurang lebih berkaitan dengan safar. Saya kira cukup jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Semoga Allah berkahi hidup kita. Semoga Allah selalu selamatkan kita dalam safar kita. Ini siang ini kami nak ke Lampung ini Pak, mohon doanya. Ya, mohon maaf juga kalau kami ada salah, ada keliru. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diridhai Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.